kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema bertekun dalam doa. Nah, teman-teman, kakak mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira seberapa banyak sih teman-teman ingat berdoa? Karena gini nih, ketika kita ingat berdoa, artinya kita ingat Tuhan. Jadi kalau kita tidak ingat berdoa, berarti kita tidak ingat Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita berdoa ya, kalian kira-kira mendoakan apa sih? Gitu ya. Apakah kalian berdoa cuman doa makan saja? Atau berdoa karena sedang ibadah saja? Sedang sekolah minggu atau sedang persekutuan? Nah, teman-teman, ternyata di sini kita belajar doa itu adalah terus-menerus ya. Tekun dalam doa seperti tema kita. Nah, kalau kakak boleh bertanya nih teman-teman ya. Kira-kira teman-teman pernah nggak minta sesuatu hal yang baik tapi tidak dikasih oleh orang tua? Gimana? Biasanya pasti ketika kita minta sesuatu yang baik, pasti orang tua akan berikan kan, teman-teman? Contohnya, jika teman-teman meminta beli buku, beli alat-alat tulis, atau hal yang baik, pasti biasanya orang tua akan memberikan. Nah, apalagi Bapa kita yang di surga, pasti Dia berikan yang terbaik bagi kita, teman-teman. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab, teman-teman. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang bercerita kepada orang banyak, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus itu ingin meneguhkan kepada murid-muridnya, pada orang yang ada di sana, supaya mereka tekun dalam doa. Maka Dia berikan satu perumpamaan atau gambaran, yaitu tentang seorang hakim yang jahat. Hakim itu apa ya? Hakim adalah seorang yang memutuskan satu perkara di dalam pengadilan. Jadi yang memegang kedudukan tertinggi di dalam pengadilan, yang memutuskan perkara ini, siapa yang benar dan siapa yang salah, yang memutuskan adalah seorang hakim, teman-teman. Tapi sayangnya, hakim ini bukanlah hakim yang baik, tapi hakim yang jahat, yang tidak takut sama Tuhan dan yang tidak menghormati orang lain. Pada waktu itu, teman-teman, ada seorang ibu janda. Kenapa dikatakan janda? Karena tidak mempunyai suami. Nah, ibu ini punya satu pergumulan, permasalahan, teman-teman, dan dia ingin supaya hakimnya ini membela haknya. Maka dia datang kepada hakim untuk meminta pertolongan. Tapi ketika hakim ini melihat ibu ini datang, hakimnya itu tidak menggubris, hakimnya itu tidak menolong ibu ini. Karena dia hakim yang jahat, dia gak mau susah oleh ibu ini. Tapi teman-teman, ibu ini tadi selalu datang pagi, tidak juga dibukakan pintu oleh hakim. Datang siang, tidak juga dibukakan pintu. Pulang lagi sore, gak dibukakan pintu. Pulang lagi malam juga, matahari udah terbenam, tetap gak dibukain pintu. Tapi yang luar biasanya, teman-teman, ibu ini tidak pantang menyerah. Dia tekun, dia terus-menerus berjuang supaya Bapak Hakim ini boleh membela haknya. Esok hari ketemu lagi pagar, datang lagi, ketuk pintu, tok tok tok. Bapak Hakimnya, siapa ini? Si ibu itu lagi. Biarin aja dah, gitu ya. Nah, siang lagi, dia kan pulang, lalu ketemu siang, datang lagi, ketuk lagi. Bapak Hakimnya, apaan sih ibu ini? Ganggu mulu, gitu ya. Pergi lagi, sudah sampai sore, datang lagi ke rumah Bapak Hakim. Dia ketuk lagi, tok tok tok. Bapak Hakimnya gini, udah mulai kesel nih.
daripada ibu ini mengganggu saya terus-menerus, ya sudah, saya iakan aja apa yang dia mau. Haknya mau dibela, oke, siap. Akhirnya dia bukakan pintu, teman-teman. Luluh juga ternyata ya hati Pak Hakimnya. Karena ibu ini pantang menyerah. Dia terus-menerus, dia tekun untuk datang, untuk menemui Bapak Hakim supaya Bapak Hakim ini luluh dan mau memberikan apa yang dia mau. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman juga pasti punya keinginan atau kerinduan atau kebutuhan yang teman-teman ingin minta kepada Tuhan. Ingat, hakim yang jahat aja akhirnya luluh karena ibu janda ini selalu datang untuk supaya Bapak Hakimnya mau membela dia. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Yuk kita datang sama Tuhan. Yuk kita terus minta, bertekun, berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta. Apalagi ketika permintaan kita itu adalah permintaan yang baik, teman-teman, pasti Tuhan akan berikan. Kecuali ya teman-teman minta gini, Tuhan, aku benci sama ini orang, buat dia sakit. Nah, ini doa yang tidak akan dikabulkan Tuhan, karena doa ini adalah doa yang jahat. Tapi ketika kita minta yang baik, mendoakan yang baik, pasti Tuhan akan berikan yang baik juga, teman-teman. Pasti Tuhan akan mengabulkannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, seberapa sering sih kita datang sama Tuhan? Seberapa sering sih kita berdoa sama Tuhan? Apa kita udah bosen sekarang? Kak, saya itu udah berdoa, udah lama, udah berapa bulan Kak saya berdoa supaya mama saya memberikan saya sepeda, tapi kok enggak dapat ya? Nah, teman-teman, disinilah kita belajar untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kalau permintaan kita itu baik, untuk sesuatu yang baik, fungsinya baik, Tuhan pasti akan berikan. Baik melalui orang tua atau melalui orang lain, Tuhan pasti akan berikan. Jadi jangan pernah menyerah untuk berdoa. Tetaplah berdoa, bertekun dalam doa, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Satu ayat hafalan, teman-teman, dari Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, teman-teman, kalau permintaan kita baik, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Asalkan kita harus punya iman untuk bertekun dalam doa. Yuk sama-sama kita bertekun dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami belajar satu firman Tuhan bahwa kami harus tekun berdoa. Ketika permintaan kami itu baik, maka kami punya iman dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa, ajar kami terus untuk tekun berdoa, sehingga melalui ini kami menyadari, kami mengingat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah teman-teman, Tuhan berkati.